Sebelumnya kita sudah membahas tentang Bootstrap Utilities dan sekarang kita akan mulai masuk pembahasan tentang layout dan kita akan belajar tentang breakpoint dan juga containers. Breakpoint ini digunakan untuk mengatur layout yang responsif ya teman-teman, tergantung dari ukuran device-nya atau viewport size-nya. Viewport ini adalah menggambarkan juga ukuran device-nya ya teman-teman, lebar screen-nya seperti itu. Nah, core konsepnya breakpoint are the building blocks of responsive design. Jadi untuk membuat desain yang responsif, di mana di ukuran misalnya di ukuran mobile phone dengan tablet dengan desktop itu bisa berbeda layoutnya. Nah, ini diatur menggunakan breakpoints. Dan breakpoint ini menggunakan media queries ya teman-teman. Media queries ini adalah fiturnya CSS. Jadi fitur media queries ini digunakan dalam membuat breakpoint oleh Bootstrap ya. Jadi Bootstrap menggunakan media queries sebetulnya di belakangnya. Tapi kita nggak usah pusing dengan media queries ini karena kita sudah dibuatkan oleh Bootstrap kelas-kelasnya dan kita cukup panggil kelas Bootstrap-nya. Lalu konsep ketiga dari breakpoint ini konsepnya adalah mobile first. Jadi kalau kita membuat desain yang dibuat terlebih dahulu itu adalah mobile atau bagaimana layoutnya di handphone. Karena nanti kita akan pelajari lebih lanjut, ukuran breakpoint itu dimulai dari yang small dulu dan lalu ke atas dari yang small, lalu bagaimana layoutnya ke screen yang lebih besar seperti itu. Nah, ini ada 6 available breakpoint ya teman-teman, ada 6 breakpoint yang tersedia. Yang pertama extra small, kalau di bawah 576 pixel ini masuknya extra small. Kalau yang small ditandai dengan kelas SM seperti ini, dan small ini dimensinya adalah antara 576 pixel sampai dengan 768 pixel. Jadi antara ini dengan ini. Biasanya small ini untuk mobile phone, untuk handphone seperti itu. Lalu medium ditandai dengan kelas MD. Ini untuk screen antara 768 pixel sampai dengan 992 pixel. Terus large, breakpoint large, ini antara 992 pixel sampai dengan 1200 pixel. Medium dan large ini adalah biasanya untuk tablet ya teman-teman. Dan extra large dengan extra large ini biasanya untuk desktop seperti itu, untuk laptop. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang breakpoint ini saat kita belajar grid ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas tentang container. Jadi container ini adalah building blocknya Bootstrap, dan semua konten kita, elemen-elemen HTML kita harus masukkan ke dalam container supaya konten kita jadi responsif. Jadi container ini kelas juga ya teman-teman. Dan container ini required when using our default grid system. Nah, nanti kita akan belajar grid di episode berikutnya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 3 macam different containers ya. Yang pertama kelas container, gini aja container. Nah, ini menggunakan max width-nya ya teman-teman. Lalu ada container dengan breakpoint. Dan yang ketiga ada container fluid. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kelas container ini kalau extra small dia ambil 100% width-nya atau lebarnya. Kalau small ini dia ambil 540 pixel. Ini lebih kecil daripada ukuran breakpoint small, karena breakpoint small ini 576. Kenapa? Karena akan ada seperti padding di kiri dan kanan si container ini. Sedangkan kalau bedanya dengan container fluid, dia langsung ambil 100% lebar layarnya. Jadi nggak akan ada space atau kayak padding di kiri dan kanan si kontainernya. Seperti itu. Maksud saya margin ya teman-teman.
nggak ada margin di kiri dan kanan si kontainernya ini. Oke, nah sekarang mari kita coba buat code-nya. Saya akan tunjukin teman-teman perbedaan. Yang pertama perbedaan kontainer dan kontainer fluid dulu. Nanti saya jelaskan tentang kontainer breakpoint ya. Misalnya kita buat div. Oke. Di sini di div ini misalnya kita mau buat lorem ya. Teks lorem buat contoh. Teman-teman bisa ketik lorem lalu tekan tab, dia akan otomatis nge-generate teks lorem ini. Nah, div ini saya akan kasih kelas container. Coba kita lihat apa yang terjadi ya. Kalau kita save, lalu kita buka filenya, ini file saya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, container ini punya space di kiri dan kanannya. Teman-teman bisa lihat kayak ada space putih di kiri dan kanannya. Kalau kita tambahin border misalnya, border supaya kelihatan garisnya, kita save dan kita refresh. Nah, ini kelihatan. Oke, bordernya mungkin saya kasih border 3 supaya lebih tebal. Jadi kita harus tulis border lalu tambahin width-nya border 3. Nah, seperti ini kita bisa lihat di kiri kanannya ini ada space kalau kita menggunakan kelas container. Tapi kalau kita geser, nah ini udah screen yang extra small ya teman-teman. Jadi space-nya hilang. Karena tadi kalau screen-nya extra small, ini diambil 100% width-nya. Tapi kalau begitu masuk small, ini mulai lebih kecil dari ukuran width-nya. Artinya akan ada space di kiri dan kanannya. Kalau kita gedein lagi, sekarang muncul lagi ya space-nya. Kalau terus kita gedein nih, bakal terus ada space-nya. Seperti itu. Nah, ini kelas container. Bedanya dengan container fluid. Kita save. Fluid ini dia akan ngambil 100%. Jadi nggak akan ada space di kiri dan kanannya. Kalaupun kita kecilin, kita bisa lihat nggak ada space di kiri dan kanannya. Ini perbedaannya antara kontainer dengan kontainer fluid. Ya, kalau nggak mau ada space, kita pakai kontainer fluid. Nah, bedanya dengan kontainer breakpoint, yang SM ini sebenarnya sama ya teman-teman dengan kelas kontainer aja. Teman-teman bisa lihat nggak ada perbedaan. Tapi kalau medium misalnya, kalau kita ganti ini jadi kontainer MD, kita save dan refresh. Nah, di ukuran yang small, di screen antara di screen extra small dengan small ya, di bawah 768 ini dia ambil 100%. Artinya nggak ada space kalau 100%. Tapi begitu mulai di atas screen-nya yang medium ke atas, tadi Bootstrap ini desainnya mulai dari mobile ya teman-teman, dari screen yang kecil, dari screen handphone. Ketika mulai lebih besar, karena kita pakai MD ini, di screen medium dan ke atas, ke large, extra large, ini mulai ada space-nya. Nah, seperti itu. Kalau kita ganti jadi large misalnya, dia baru muncul yang large ke atas. Nah, di sini yang large ya, berarti ini breakpoint-nya. Kalau teman-teman lihat, mulai ada space-nya. Ini berarti batas dari screen antara medium dengan large. Nah, digedein lagi, dia terus jadi large dan bahkan jadi extra large, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman.